Lalu rekan-rekan sekalian, kami dari Binus Online jurusan Sistem Informasi, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai SDLC Waterfall the Architecture of Sequential Success. Dalam pengembangan perangkat lunak, terdapat berbagai metodologi yang digunakan untuk memastikan proses pembangunan sistem berjalan secara terstruktur. Salah satu metodologi klasik yang masih relevan hingga saat ini adalah waterfall model, yaitu pendekatan pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara berurutan atau sekuensial. Melalui presentasi kali ini, kita akan memahami konsep dasar waterfall beserta tahapan-tahapannya, kelebihan dan keterbatasannya, serta kapan metode ini paling tepat untuk digunakan. Sebelum masuki ke materinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Agil Ferry Julianto dengan NIM 2602197526 dan dua rekan saya. Saya Nabila Alkhonsa dengan NIM 2602202936. Selanjutnya rekan saya. Saya Talia Jenita dengan NIM 260218087872. Oke, sebelum memasuki ke pembahasan utama, berikut adalah tujuan pembelajaran dari presentasi kali ini. Setelah mengikuti materi ini, diharapkan kita dapat memahami definisi dan filosofi dasar dari model waterfall sebagai pendekatan linear dalam pengembangan perangkat lunak. Selain itu, kita juga akan mempelajari setiap tahapan dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak atau software development life cycle berdasarkan metode waterfall. Tidak hanya memahami prosesnya, kita juga akan menganalisis kelebihan dan keterbatasan metode ini dalam konteks implementasi di dunia nyata. Terakhir, kita diharapkan mampu menentukan kapan metode waterfall lebih tepat digunakan dibandingkan metode lain seperti Agile. Pada slide ini, kita membahas fondasi dasar dari metode waterfall. Waterfall sering disebut sebagai grandparent atau nenek moyang dari berbagai metodologi pengembangan perangkat lunak modern. Model ini pertama kali diperkenalkan oleh Winston Walker Royce pada tahun 1970 sebagai pendekatan pengembangan sistem yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Konsep utama waterfall adalah bahwa setiap tahapan harus diselesaikan sepenuhnya sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Hal ini menciptakan proses yang disiplin dan terstruktur. Waterfall juga sangat menekankan dokumentasi. Setiap fase menghasilkan dokumentasi formal dan jelas. Oleh karena itu, metode ini sangat cocok karena digunakan pada industri yang memiliki tingkat regulasi yang sangat amat tinggi, seperti pemerintahan, kesehatan, maupun sektor pertahanan. Secara umum, waterfall paling efektif digunakan ketika kebutuhan sistem sudah jelas sejak awal dan kecil kemungkinan terjadi perubahan selama proses pengembangan. Tahap pertama dari waterfall adalah feasibility and requirement, yaitu tahap studi kelayakan dan pengumpulan kebutuhan sistem. Pada tahap ini, organisasi akan menentukan apakah proyek layak untuk dijalankan atau tidak, baik dari sisi teknis, finansial, maupun operasional. Sebelum sistem dikembangkan, dilakukan analisis kebutuhan melalui wawancara dengan stakeholder untuk memahami permasalahan serta kebutuhan pengguna. Hasil dari tahap ini biasanya berupa dokumen Software Requirements Specification atau bisa disebut SRS yang berisi kebutuhan sistem secara lengkap dan detail. Dokumen ini nantinya menjadi acuan utama dalam pengembangan sistem. Tahap ini sangat amat penting karena kesalahan pada fase requirement dapat berdampak besar di tahap berikutnya.
Penelitian menunjukkan bahwa kesalahan yang ditemukan pada tahap akhir dapat membutuhkan biaya perbaikan berkali-kali lipat dibandingkan jika ditemukan sejak awal. Oleh karena itu, kualitas requirement menjadi faktor penentu keberhasilan proyek waterfall. Oke, baik. Untuk tahap yang kedua dari waterfall, yaitu sistem desain. Pada sistem desain ini, kebutuhan sistem yang telah dikumpulkan dan disepakati pada tahap sebelumnya mulai diterjemahkan menjadi rancangan teknis yang lebih terstruktur. Jika pada fase requirements kita fokus pada apa yang dibutuhkan oleh pengguna, maka pada fase ini kita menentukan bagaimana kebutuhan tersebut akan diwujudkan dalam bentuk sistem. Terdapat 4 aktivitas utama dalam tahap sistem desain. Yang pertama, data arsitektur. Pada tahap ini, kita merancang struktur data yang akan digunakan oleh sistem, mulai dari database skema, relasi antar entitas, hingga alur perpindahan data di dalam aplikasi. Perancangan ini penting untuk memastikan integrasi data dan mendukung seluruh proses bisnis yang ada. Yang kedua ada sistem interface. Pada sistem interface ini, aktivitas berfokus pada perancangan interaksi antar komponen sistem. Kita mendefinisikan API, membuat mockup atau rancangan antarmuka pengguna, serta menentukan titik integrasi dengan sistem eksternal maupun layanan pihak ketiga yang diperlukan. Yang ketiga, hardware and infrastruktur. Pada bagian ini, kita menentukan bagaimana infrastruktur yang diperlukan agar sistem dapat berjalan dengan baik. Cakupannya meliputi spesifikasi server, konfigurasi jaringan, serta lingkungan deployment yang mendukung performa, keamanan, dan skalabilitas sistem. Kemudian yang keempat ada design specification. Seluruh hasil perancangan kemudian didokumentasikan ke dalam sistem desain dokumen atau SDD. Dokumen ini menjadi referensi utama bagi tim pengembang selama tahap implementasi, sehingga proses pembangunan sistem dapat berjalan secara konsisten sesuai rancangan yang telah ditetapkan. Next. Selanjutnya fase ketiga dari waterfall yaitu coding dan implementation. Rancangan sistem yang telah dibuat pada tahap sebelumnya mulai diterjemahkan menjadi kode program yang dapat dijalankan. Pada tahap ini, tim pengembang membangun sistem sesuai dengan desain dan arsitektur yang telah disepakati. Terdapat 3 aktivitas utama pada fase ini, yaitu yang pertama ada specification driven development, yaitu proses pengembangan yang mengacu pada dokumen desain hingga setiap fitur dibangun sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan. Yang kedua ada unit testing integration, yaitu pengujian setiap modul atau fungsi secara individual untuk memastikan berjalan dengan baik sebelum digabungkan dengan komponen lainnya. Terus yang ketiga ada kode reviews and standard, yaitu proses peninjauan kode dan penerapan standar pengembangan untuk menjaga kualitas, konsistensi, serta meminimalkan potensi kesalahan. Output dari fase ini adalah sistem yang telah berhasil dikembangkan sesuai desain dan siap memasuki tahap pengujian serta secara menyeluruh pada fase berikutnya. Next. Kemudian fase keempat dari waterfall yaitu integration and testing. Seluruh modul yang telah dikembangkan mulai digabungkan dan diuji sebagai satu kesatuan sistem. Tujuan dari tahap ini adalah memastikan bahwa sistem berjalan sesuai kebutuhan dan spesifikasi yang telah ditentukan sejak awal proyek. Pengujian dilakukan secara bertahap, yaitu dimulai dari unit testing. Unit testing ini pengujian pada masing-masing komponen atau fungsi secara individual. Kemudian yang kedua, integration testing, yaitu memastikan setiap modul dapat berinteraksi dan bertukar data dengan baik. Yang ketiga ada sistem testing, yaitu
pengujian sistem secara menyeluruh untuk memverifikasi seluruh fungsi berjalan sesuai spesifikasi. Kemudian yang terakhir, User Acceptance Testing atau UAT, yaitu pengujian oleh pengguna atau klien sebagai tahap validasi akhir sebelum sistem disetujui untuk digunakan. Melalui tahap ini, kualitas sistem dapat diverifikasi sebelum masuk ke tahap implementasi dan penggunaan secara resmi. Output dari fase ini adalah sistem yang telah teruji dan mendapatkan persetujuan dari pengguna. Next. Fase selanjutnya yaitu deployment dan maintenance. Pada fase ini berfokus dari transisi pembangunan ke realitas bisnis. 3 komponen kunci fase deployment yang pertama yaitu formal rollout atau instalasi teknis menuju zero downtime. Yang kedua yaitu migrasi data, di mana pengembang menjamin integritas aset data dari sistem lama ke sistem yang baru. Dan yang terakhir yaitu pelatihan pengguna dari mitigasi human error demi stabilitas sistem. Keberhasilan fase deployment ini diukur dari kemampuannya menjaga ketersediaan layanan dan pendapatan. Kemudian fase maintenance, strategi pemeliharaan yang berfokus pada pengelolaan sistem setelah sistem diluncurkan. Corrective maintenance yang ada pada fase maintenance itu berarti melakukan perbaikan bug. Perbaikan ini memerlukan change request yang dilakukan oleh tester sebelumnya. Kemudian adaptive maintenance yang melakukan evaluasi sistem agar sistem tetap berjalan relevan dengan regulasi dan perubahan bisnis. Dan yang terakhir yaitu resiko, melakukan analisa kegagalan alokasi sumber daya, di mana tahap ini bisa memicu kegagalan total di ROI. Next, untuk analisa kelebihan dan kekurangan sistem waterfall ini berfokus pada objektivitas dalam mitigasi risiko finansial perusahaan. Penggunaan waterfall memiliki kelebihan yang pertama, yaitu sangat terstruktur dan mudah dikelola. Yang kedua, memerlukan dokumentasi yang kuat. Dokumentasi ini penting untuk kebutuhan audit dan pematuhan regulasi. Kekurangannya, struktur yang susah diubah atau struktur yang kaku, sehingga proses harus urut dari awal sampai dengan akhir. Yang kedua, kekurangannya yaitu risiko akan terlihat di saat akhir atau di saat aplikasi sudah berjalan. Kemudian, kapan waktu yang tepat untuk menggunakan waterfall? Waterfall dipilih jika yang pertama yaitu proyek yang stabil atau persyaratannya sudah didefinisikan secara absolut di awal. Yang kedua, jika proyek membutuhkan dokumentasi atau formal yang biasanya dilakukan di proyek pemerintahan, pertahanan, atau keuangan. Dan kapan proyek itu bisa menggunakan agile? Yang pertama yaitu jika proyek ini membutuhkan fleksibilitas lebih. Dan yang kedua, jika persyaratan proyek diperkirakan akan berevolusi mengikuti pasar. Next. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan, yang mana durasi yang dihabiskan untuk mematahkan perencanaan awal pada development waterfall ini secara objektif bukanlah sebuah penundaan, melainkan tindakan preventif, yang mana pengendalian kualitas sejak tahap persyaratan atau requirements merupakan langkah yang fundamental untuk mencegah kebocoran anggaran dan aplikasi tetap berjalan. Kemudian, kebocoran anggaran bisa dihindari juga dengan kegiatan yang masif di mana di akhir siklus proyek kita bisa mengevaluasi bersama. Untuk closing statement, waterfall tetap relevan digunakan untuk proyek skala besar yang menuntut kontrol, presisi, dan integritas jangka panjang. Sekian penjelasan SDLC Waterfall dari tim kami. Terima kasih.